Definisi jatuh cinta pada pandangan pertama, MSI Prestige 14 Evo Rose Pink. Tampil mempesona dengan balutan warna yang manis, cocok banget buat para kaum feminis. Kecintaan kami pun bertambah ketika Prestige 14 ini menunjukkan performa yang sangat menarik nih guys. Untuk itu, kita mau sharing user experience kita pakai MSI Prestige 14 Evo Pink ini. Hai guys, kali ini kita lagi ada di Mie Kangkung Si Jangkung yang berlokasi di Food Court Pancoran Chinatown Point, tepatnya di daerah Glodok, Jakarta Barat. Sambil ditemenin sama MSI Prestige 14 Evo Pink yang sangat eye-catching. Sebenarnya edisi Pink ini udah hadir pada versi sebelumnya, tapi MSI Prestige 14 Evo Pink 470ID yang kami review ini udah di-upgrade tenaganya menggunakan Intel Core i5 generasi ke-11 yang juga telah disertifikasi Intel Evo Platform. MSI Prestige 14 Evo Pink ini juga telah mengusung desain ergonomis yang memberikan ruang lebih terbuka untuk jalur sirkulasi udaranya. Seenggaknya, walaupun masih single fan, udara panas yang dihasilkan masih bisa kehandle dengan desain seperti ini. Begitu dibuka, bodi laptop otomatis akan naik sekitar 5 derajat dan menampilkan layout keyboard yang sangat rapi. Travel key-nya cuma 1,5 mm, ada LED backlight, dan ada short key juga untuk mengaktifkan beberapa fitur maupun aplikasi. Untuk touchpad dibuat lebih memanjang, 14 x 6,5 cm tanpa memangkas area palm rest. Disematkan juga fingerprint reader di dalam area touchpad yang jujur, kita kurang suka sih, karena tanpa sadar saat kita scrolling, pasti sesekali bakal terganggu. Jadi sepertinya akan lebih nyaman bila ada di kanan palm rest, menyatu dengan tombol power, atau ditaruh sejajar dengan I/O port yang space-nya masih lapang nih guys. Soalnya, port yang tersedia di MSI Prestige 14 ini memang port-port yang sering dibutuhkan sama teman-teman semua, seperti USB Type-C yang udah support Thunderbolt dan multifungsi, tanpa melupakan USB Type-A yang juga masih sering dipakai untuk beberapa device. Lalu tersedia juga microSD card dan audio combo jack yang bisa memudahkan kita ketika presentasi secara online. Dual speakernya juga oke ya. Suara yang dikeluarin terdengar lebih padat dengan kualitas yang baik. Suaranya pun tidak pecah ketika volumenya dibentokin ke kanan. MSI Prestige 14 Evo Pink yang kami review ini menggunakan display dari AU Optronics beresolusi FHD. Screen ratio-nya hampir 90%, jadi layarnya ini benar-benar lapang dengan bezel yang tipis, tapi tetap ada IR kamera yang kualitasnya lumayan oke untuk kegiatan conference call. Dan berikut hasil video yang direkam melalui kameranya. Kameranya ini juga sudah mendukung Windows Hello, jadi tinggal kalian aktifin aja biar lebih praktis saat login, sekaligus meningkatkan security sistemnya. Panel IPS-nya mampu menampilkan kualitas visual yang jelas dari berbagai sudut pandang, dan bisa auto-rotate seperti ini untuk mempermudah saat menjelaskan sesuatu ke orang di depan kita. Color space-nya pun udah 100% sRGB, jadi udah memenuhi standar kebutuhan para kreator profesional yang butuh ketajaman warna dan akurasi tinggi pada project editannya. Prosesor yang ditanam pun tentunya juga mendukung dalam kegiatan-kegiatan content creation seperti foto dan editing video. Pakai Intel Core i5 1135G7 yang memiliki 4 core dan 8 threads, sehingga proses olah datanya akan lebih cepat dengan konsumsi daya yang lumayan rendah, 10 nanometer superfin. Dan hasil benchmark yang kami dapatkan pun cukup menjadi bukti dari kemampuan Prestige 14 Evo Pink ini. Menurut kita tidak jadi masalah kalau kalian mau ngedit foto atau video yang simple-simple. Bahkan masih bisa buat ngejalanin games-games kekinian seperti Genshin Impact ini. Selama melawan musuh dan menggunakan berbagai senjata maupun kekuatan dari karakter gamesnya ini, kami merasa sangat nyaman ya. Karena dibantu juga dengan RAM 16GB LPDDR4X yang cukup kuat untuk ngejalanin berbagai aplikasi yang kalian gunakan. Storage-nya dikasih 512GB SSD M.2 NVMe dari Samsung, dengan speed yang tinggi nih. Jadi, selain bisa nyimpen dokumen dan nginstal aplikasi-aplikasi penting, processing datanya pasti akan lebih kencang lagi.
Di Prestige 14 ini juga tersedia aplikasi MSI Center untuk mengatur mode profile, meningkatkan performa saat menjalankan aplikasi yang kalian sering gunakan, mengatur noise cancellation biar kualitas suara kita saat meeting lebih jelas, dan mengaktifkan baterai safe mode. Jenis baterai yang digunakan adalah lithium ion dengan kapasitas 52 Wh. Dari pengujian kita saat melakukan editing foto dan video di Adobe Family selama 60 menit, baterainya berkurang 12%. Main Genshin Impact di settingan rata kanan selama 60 menit, baterainya berkurang 21%. Dan kegiatan standar selama 60 menit, baterainya berkurang 8%. Artinya, selama kegiatan yang dilakukan masih simpel sih, baterai ini mampu bertahan selama 8-9,5 jaman. Cuma kalau diimbangin dengan kegiatan yang berat, MSI Prestige 14 ini mampu nemenin kalian selama 6 jaman. Apalagi dengan charger bawaan 65 watt, baterainya ini bisa kembali terisi penuh dengan waktu 75 menitan, jadi ini tergolong cepet ya. Sebenarnya untuk laptop sekelasnya dengan kelengkapan fitur, inovasi gaya, tampilan, dan kekuatannya sih udah cukup worth it. Tapi sayang banget, Prestige 14 ini belum bundling Office seperti brand lain. Dan Windows-nya pun masih versi Home, jadi buat teman-teman yang kerjanya benar-benar profesional, MSI menyarankan untuk upgrade ke Windows 10 Pro atau langsung ke Windows 11 sekalian. Untuk mendapatkan MSI Prestige 14 EvoPing 470ID ini, kalian cukup berinvestasi sebesar 15 jutaan ya. Ya, bisa disimpulkan kalau MSI Prestige 14 EvoPing ini bukan hanya cantik parasnya, tapi juga ganas dalamnya. Kemampuannya pun sudah merambah ke berbagai bidang. Kalian bisa melakukan banyak kegiatan dengan menunjang kreativitas kalian. Prestige 14 ini juga sangat portable dan praktis untuk digunakan. Udah gitu, baterainya awet lagi. Jadi tidak ada halangan lagi untuk berkarya karena kita bisa tetap produktif di mana dan kapan aja. Oke guys, mungkin segini dulu pembahasan kita mengenai MSI Prestige 14 EvoPing ini ya. Buat yang tertarik bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Kita pamit, sampai jumpa.